Coba bayangkan gini, eh, kalau ada seorang pemain bola, terus dia sengaja membuang bola keluar lapangan gara-gara lihat lawannya tergeletak cedera parah, satu stadion pasti bakal berdiri dan tepuk tangan kan? Iya, benar banget. Padahal, kalau kita buka buku aturan resmi FIFA, nggak ada satupun kalimat yang nyuruh dia ngelakuin itu. Nah, sebaliknya nih, kalau dia milih cuek, mengabaikan pemain yang cedera itu, terus menggiring bola ngelewatin pertahanan yang lagi berhenti, dan mencetak gol. Yang secara teknis itu gol sah ya. Betul, golnya sepenuhnya sah secara aturan. Tapi dia bakal dibenci seumur hidup. Teman setimnya pasti marah, penonton bakal mencemooh dia. Jadi pertanyaannya, siapa sebenarnya yang pegang kendali di lapangan itu? Wasit dengan buku aturannya, atau ribuan penonton di tribun dengan ekspektasi sosial mereka? Disinilah kita menyentuh inti dari kebingungan terbesar kita sebagai manusia. Tentang bagaimana kita ngatur diri kita sendiri. Kita ini sering banget pakai kata aturan atau hukum untuk dua hal yang alamnya beda banget. Yang satu digerakkan otoritas formal, yang satu lagi tekanan massa. Gitu kan? Bener, mekanisme kerjanya benar-benar beda. Dan persis di persimpangan itulah, kita bakal mulai sisi eksplorasi mendalam kita kali ini. Halo, selamat datang. Untuk Anda yang lagi dengerin, entah Anda lagi nyetir ke kantor, siap-siap buat rapat, atau sekedar punya rasa ingin tahu yang besar soal cara kerja dunia. Hari ini, misi kita lumayan spesial. Ya, kita bakal membongkar tumpukan materi dari sebuah mahakarya klasik dari tahun 1832. Judulnya The Province of Jurisprudence Determined. Itu karya filsuf hukum Inggris John Austin kan? Betul sekali. Dan buku ini bukan cuma teks tua yang berdebu gitu aja. Ini tuh fondasi dari gimana peradaban modern mendefinisikan otoritas. Oke, jadi Austin ini kayak pakai pisau bedah filosofis gitu ya, buat misahin mana yang benar-benar hukum, mana yang cuma kebiasaan, dan mana yang sekedar metafora. Tepat. Dan untuk benar-benar paham kedalaman pikirannya, Anda harus bayangin dunia tempat dia hidup saat itu. Abad ke-19 itu era disrupsi yang brutal banget. Revolusi industri, lagi ngacak-ngacak struktur sosial agraris. Kota-kota meledak gara-gara populasi kelas pekerja ya? Ya, terus reformasi politik juga memicu perdebatan sengit di seluruh Eropa. Austin sendiri ini bergaul akrab sama tokoh utilitarian raksasa kayak Jeremy Bentham. Tapi Austin punya cara pandangnya sendiri yang lumayan unik kan? Sangat. Cara pandang dia tuh luar biasa dingin, analitis, dan benar-benar nggak kenal kompromi soal hukum dan moralitas. Sebagai catatan awal buat Anda yang lagi dengerin nih, teks yang bakal kita bedah ini memuat pandangan politik dan ekonomi abad ke-19 yang lumayan tajam. Ada analisis soal kelas pekerja, revolusi, kemiskinan. Benar, dan posisi kita di diskusi mendalam ini murni cuma sebagai pemandu wisata intelektual Anda. Ya, kita cuma melaporkan dan membedah argumen dari teks aslinya, tanpa memihak sayap politik manapun. Kita nggak lagi menghakimi, kita cuma mengobservasi mesin logika dari Austin ini. Sepakat. Nah, mari kita mulai bongkar mesin ini. Sebelum kita bisa berdebat apakah sebuah hukum dari pemerintah itu adil atau menindas, Austin nyetop kita dulu. Dia bilang, tunggu dulu. Kalian bahkan nggak tahu apa itu hukum, gitu ya? Benar banget. Dia mendefinisikan hukum dalam arti harfiahnya yang paling ketat, murni sebagai sebuah perintah atau command. Perintah dari siapa ke siapa nih? Spesifiknya, perintah dari pihak yang punya kekuasaan kepada mereka yang ada di bawah kekuasaan itu. Elemen perintah ini tuh jantung dari seluruh teorinya Austin. Oke, jadi harus ada yang merintah. Terus apa lagi? Nah, bagi Austin, Anda nggak bisa nyebut sesuatu itu perintah kalau nggak ada 3 mata rantai yang ngiket. Perintah itu sendiri, kewajiban buat patuh, dan sanksi. Sanksi. Ini bagian yang menurut saya lumayan bikin kaget sih. Gimana dia mendefinisikan sanksi? Dalam kacamata Austin, sanksi itu murni soal prospek menghadapi bahaya, rasa sakit atau konsekuensi buruk kalau Anda berani melanggar. Harus ada rasa takut. Oke, mari kita bedah ini. Soalnya saya langsung ngelihat ada celah nih. Gimana kalau bos Anda di kantor ngumpulin staf terus bilang, kalau target kuartal ini tercapai, kalian dapat bonus 2 bulan gaji. Oke. Bukankah itu instruksi dari atasan yang punya kuasa, tapi diperkuat sama sanksi positif? Maksudnya hadiah gitu. Tokoh kayak John Locke atau bahkan Bentham aja nyaman nyebut hadiah itu bagian dari sanksi. Nah, yang paling memungkau di sini adalah gimana Austin secara sadar dan tajam nolak kompromi dari Locke dan Bentham itu. Oh iya? Dia nolak mentah-mentah. Nolak mentah-mentah? Menurut dia,
Masukin hadiah ke definisi sanksi itu kecacatan logika. Waktu bos nawarin bonus, dia cuma nyiptain motivasi. Bukan kewajiban ya berarti? Betul. Dia nawarin hak yang bisa Anda klaim kalau Anda kerja keras. Tapi dia sama sekali nggak nyiptain kewajiban. Kalau Anda milih malas-malesan, Anda kan nggak dihukum. Iya sih. Paling cuma hilang kesempatan dapat bonus aja, nggak dipotong gajinya. Nah itu. Jadi kalau Anda ditawari sesuatu yang manis, Anda itu lagi dibujuk, bukan diperintah. Paham, paham. Saya bisa nolak bujukan itu tanpa harus ngerasain sakit kan? Tepat. Hukum itu beroperasi lewat bahasa ketakutan. Kekuatan dan komitmen buat ngasih rasa sakit itulah yang ngubah sekedar harapan penguasa jadi kewajiban buat rakyat. Jadi biarpun kemungkinan kita ketangkep itu kecil banget, ancaman rasa sakitnya harus tetap ada ya? Harus. Tanpa pedang yang menggantung di atas kepala, aturan itu ujung-ujungnya cuma saran yang sopan. Wah, lumayan dingin juga ya logikanya. Terus, kalau hukum murni dari perintah orang yang pegang pedang ini, siapa sebenarnya si pemegang pedang di mata Austin? Austin tuh ngelihat ada kekacauan besar dalam cara orang pakai kata hukum, jadi dia memutuskan buat nyapu bersih dan bikin 4 kategori. 4 kategori hukum, apa aja itu? Pertama, hukum Tuhan. Kedua, hukum positif. Ini hukum buatan manusia yang dibuat sama pemerintah tertinggi. Ketiga, moralitas positif. Dan keempat, hukum metaforis. Tunggu, hukum metaforis itu kayak hukum gravitasi atau termodinamika di sains gitu kan? Benar banget, kita cuma minjem kata hukum buat pola alam. Kan nggak ada polisi alam semesta yang nilang apel gara-gara nggak jatuh ke tanah. Iya juga ya. Tapi yang paling bikin saya penasaran tuh kategori ketiga, moralitas positif. Apa bedanya ini sama hukum positif dari pemerintah? Moralitas positif itu ibarat keranjang sampahnya Austin. Keranjang tempat dia ngebuang semua aturan sosial yang emang ngaruh ke hidup kita. Tapi nggak punya penguasa absolut yang masain aturan itu. Contohnya kayak aturan berpakaian gitu? Kayak alasan kenapa kita nggak pakai piyama ke kantor? Ini. Tunggu dulu, hukum internasional itu bukan hukum nyata menurut dia? Kayak PBB, Perjanjian Jenewa, itu semua cuma moralitas doang. Dalam definisi dia yang tanpa ampun itu ya, karena di tatanan global tuh nggak ada satu kedaulatan absolut tunggal yang berdiri di atas semua negara. Nggak ada polisi dunia yang benar-benar bisa ngukum gitu ya? Benar, nggak ada yang punya kepastian mutlak buat menghukum. Yang ada cuma opini umum, antar negara, tekanan diplomatik, gitu aja. Berarti cara kerjanya mirip kayak ekspektasi sosial penonton sepak bola di awal obrolan kita tadi dong? Sama persis. Bagi Anda yang kerja di korporat, ini pasti kerasa banget. Anda tahu bedanya aturan HRD yang tertulis, yang kalau dilanggar Anda dipecat. Dibandingkan sama aturan tak tertulis soal siapa yang boleh duduk di kursi bos pas makan siang di kantin, ya kan? Nah, itu dia. Kalau Anda dudukin kursi bos, HRD nggak bakal ngasih SP. Tapi Anda bakal dikucilkan sama rekan kerja. Oke, ini menarik. Tapi mari kita dorong argumen Austin ini ke realitas yang agak ekstrim. Gimana dengan hukum adat? Maksudnya kebiasaan komunal gitu. Ya, di banyak masyarakat adat tuh mereka punya aturan tak tertulis yang sanksinya ngeri banget loh. Pengucilan dari suku itu bisa lebih menyakitkan dari penjara modern. Nggak ada presiden yang meresmikan, tapi mengikat banget. Kenapa itu nggak disebut hukum? Austin mengakui kok kalau kebiasaan itu punya kekuatan mengerikan. Tapi dia bersikeras, sekuat apapun sanksi sosialnya, itu tetap opini komunal, sampai ada satu titik transisi. Titik transisi kayak apa? Saat kebiasaan adat itu dibawa ke pengadilan. Terus, hakim, yang secara harfiah adalah perpanjangan tangan negara, mengadopsi kebiasaan itu buat ngehukum orang. Di detik itulah statusnya berubah. Oh, wow. Jadi hakim ini ibarat alkemis yang ngubah opini massa jadi emas hukum positif gitu. Analogi yang bagus. Austin nyebutnya perintah diam-diam atau tacit command. Logikanya pragmatis banget. Negara kan pegang monopoli kekerasan. Jadi negara sebenarnya bisa aja melarang kebiasaan adat itu kapanpun kan? Benar. Tapi ketika penguasa milih buat diam dan ngebiarin hakimnya ngasih hukuman berdasarkan kebiasaan itu, ya berarti secara efektif penguasa lagi ngasih stempel persetujuan. Diamnya negara adalah persetujuannya. Paham? Jadi ujung-ujungnya semua bermuara ke penguasa lagi ya? Selalu. Hukum adalah apa yang diperintah atau dibiarkan sama penguasa. Tapi ini memunculkan satu masalah filosofis raksasa menurut saya. Kalau penguasa punya kuasa absolut bikin hukum positif, apa tolok ukurnya kalau hukum itu waras? Maksudnya? Ya, penguasa kan bisa aja bikin hukum yang melegalkan perbudakan.
Apakah Austin punya kompas buat nilai ini hukum yang baik atau buruk? Austin bilang tolok ukur tertinggi dari semua hukum manusia itu ya hukum Tuhan. Tapi masalahnya muncul pas kita berurusan sama hukum Tuhan yang nggak tertulis. Unrevealed law gitu ya. Karena Tuhan nggak ngasih buku manual soal tarif pajak atau regulasi lalu lintas kan? Nah, gimana kita baca keinginan Tuhan soal itu? Disinilah Austin masuk ke pertempuran filosofis paling panas di zamannya, antara kubu sens moral melawan prinsip utilitas. Oke, coba jelasin pertempuran ini. Kubu sens moral itu yang gimana? Kubu sens moral ini percaya manusia diciptakan bawa kompas moral dari sananya. Ada insting intuitif buat bedain benar dan salah. Kalau kubu utilitas? Kubu utilitas yang dipegang teguh sama Austin itu nolak insting itu. Mereka bilang buat tahu suatu tindakan selaras sama moralitas atau enggak, kita harus lihat kecenderungan dampaknya secara logis. Dampak ke arah mana nih? Apakah kalau tindakan ini dilakukan secara universal, dia bakal nambah kebahagiaan umat manusia atau malah ngehancurin masyarakat? Nah, disinilah ini jadi sangat menarik. Saya agak susah nerima pandangan Austin di sini loh. Dia pada dasarnya bilang empati bawaan kita itu fiksi. Kurang lebih gitu. Masa sih? Rasa mual di perut saya pas lihat orang diserang di jalanan, itu cuma hasil kalkulasi matematika sosial yang ditanam di otak, bukannya manusia lahir bawa rasa iba. Austin udah nebak pasti ada bahan kayak gitu, terus dia merespon pakai eksperimen pikiran dari teolog namanya William Paley. Eksperimen pikiran gimana tuh? Gini, singkirkan manusia modern. Bayangin ada manusia liar, savage, lahir dan besar sendirian di hutan tanpa interaksi sama manusia lain. Suatu hari dia lapar, terus lihat pemburu lain bawa rusa. Terus manusia liar ini ngebunuh pemburu itu buat ngambil rusanya? Bener. Di hari lain, tiba-tiba ada beruang atau orang asing nyerang dia. Terus dia ngebunuh penyerang itu buat bela diri. Oke. Jadi kalau dia punya anak kelaparan di gua, secara insting dia merasa benar dong ngebunuh demi keluarganya? Dia bakal ngerasa dorongan insting buat bertahan hidup, ya. Tapi dia nggak bakal ngerasain penyesalan moral atau rasa bersalah pas ngerampas rusa itu. Oh, dia nggak ngerasa bersalah? Nggak. Dan dia juga nggak ngerasa benar secara moral pas bela diri. Buat si manusia liar yang nggak paham konsep hak milik atau keamanan, dua pembunuhan itu secara emosional rasanya sama aja. Wait, really? Jadi perasaan bersalah yang kita rasain di dunia modern ini, menurut Austin bukan insting magis dari langit? Bukan sama sekali. Itu hasil dari pendidikan panjang dan kesadaran kolektif kita tentang utilitas. Maksud Anda, rasa bersalah saya pas ngelihat ketidakadilan, itu sebenarnya produk rekayasa sosial? Rekayasa sosial yang didasarkan rasionalitas utilitas. Umat manusia perlahan sadar, kalau pembunuhan acak dibiarkan, nggak ada yang bisa tidur tenang. Keamanan hancur. Kebahagiaan kolektif musnah dong ya? Nah, kalkulasi logis itu yang terus diajarkan turun-temurun sampai mendarah daging jadi sentimen moral. Kita mikirnya itu insting, padahal itu utilitas yang mengendap jadi emosi. Itu penjelasan yang brilian sih, tapi ini justru mancing kritik pragmatis terbesar soal utilitas itu sendiri. Dengar ya, saya kan punya kerjaan, harus ngurus keluarga, sibuk banget lah pokoknya. Ya, kita semua sibuk. Terus? Kalau moralitas tergantung sama dampak tindakan ke seluruh kebahagiaan manusia, saya nggak punya waktu buat ngeluarin kalkulator mikirin dampak makroekonomi setiap kali saya mau bohong atau jujur. Ngitung di setiap titik keputusan itu mustahil. Austin setuju banget soal itu. Dia sadar manusia nggak bisa hidup kayak kalkulator berjalan. Solusinya itu elegan banget. Gimana tuh solusinya? Kita nggak menghitung utilitas di setiap tindakan individu kita. Utilitas dipakai di level makro buat nyiptain aturan umum. Oh, dibikin jadi aturan umum dulu. Bener, misalnya perhitungan utilitas ngebuktiin kalau berbohong merusak rasa saling percaya di masyarakat. Terus kita bikin aturan moral, jangan berbohong. Terus sehari-harinya kita tinggal ngikutin aturan itu aja, tanpa mikir panjang lagi. Tepat, dalam hidup sehari-hari, kita dipandu sama aturan itu dan sentimen yang nempel di sana. Ini tuh mirip banget kayak acara saya pakai GPS di mobil. Pas mau nyetir ke kantor, saya nggak perlu manual ngitung kelengkungan bumi, kecepatan angin, atau ngecek kemacetan sendiri. Wah, analogi GPS ini cocok banget. Aplikasi itu kan udah memproses kalkulasi rumitnya jadi aturan berbentuk garis biru di layar, saya tinggal belok kiri atau kanan sesuai instruksi tanpa pusing mikir. Persis. Aturan umum ini ngehemat kapasitas mental kita.
Dan yang paling penting, nyegah kita bikin kalkulasi bias atau egois pas lagi emosi. Tapi mari kita uji GPS ini. Kalau GPS nyuruh saya masuk jurang, gimana? Maksudnya gini, kalau aturannya nyuruh patuh sama pemerintah, tapi pemerintahnya tiran dan kejam banget. Oke, ekstrim ya. Apakah kalkulasi utilitas bakal nyuruh kita tutup mulut dan patuh cuma demi ketertiban umum? Disinilah teks Austin jadi mendebarkan. Dia ngebahas anatomi ketidaktaatan sipil dan revolusi. Prinsip umumnya, utilitas emang nuntut kepatuhan. Ketertiban itu kan fondasi kebahagiaan. Ya, anarki itu ngeri pastinya. Tapi Austin mencatat ada masa-masa anomali yang ekstrim. Kalau pemerintahannya udah sangat merusak, sampai kepatuhan justru bikin lebih banyak penderitaan dibanding ketertiban, kita harus singkirin aturan kepatuhan itu. Kita dipaksa buka kalkulator utilitas lagi dong, menghitung ulang. Secara harfiah, ya, kita harus menimbang penderitaan dan darah dari sebuah revolusi melawan penderitaan jangka panjang kalau rezim itu dibiarin berkuasa. Menghitung untung rugi revolusi berdarah. Kalau anarki sementara dinilai lebih murah dibanding penderitaan di bawah tirani, revolusi dibenarkan. Dibenarkan oleh utilitas. Sekali lagi, di sini Austin lagi mendeskripsikan kalkulasi rasional dari suatu pergolakan sosial ya, bukan lagi dukung pihak tertentu buat memberontak. Dan ini ngebawa kita ke masalah yang sangat nyata menurut saya. Ngitung neraca berdarah dari sebuah revolusi itu kan butuh masyarakat yang luar biasa rasional. Sangat rasional. Gimana jadinya kalau masyarakatnya lagi marah? Kapan pernah ada masa marah bertindak rasional? Kalau mereka digerakkan cuma sama jargon kosong dan emosi politisi, gimana? Nah, itu ketakutan terbesarnya Austin. Dia nyebut itu bahaya dari perang kata-kata. Pas orang nuker kalkulasi utilitas sama jargon, kehancuran pasti datang. Di teksnya ada contoh sejarah soal ini kan, tentang Edmund Burke dan Perang Amerika. Austin nyeritain momen pas koloni Amerika mulai berontak ke Inggris. Ya, Burke memohon banget supaya publik Inggris ngitung utilitas. Burke kan sampai teriak gitu. Apakah nahan koloni Amerika ini sepadan sama biaya, darah, dan hartanya? Tapi publik Inggris nolak dengar kalkulasi itu kan? Mereka udah mabuk jargon. Publik nuntut perang cuma demi meneriakkan apa yang mereka sebut sebagai hak kedaulatan, sovereign rights. Hak itu abstrak ya, nggak bisa diukur. Beda sama darah atau nyawa yang sangat bisa diukur. Betul. Dan karena Inggris buta sama kebanggaan jargon, mereka masuk ke perang yang melumpuhkan. Dan ironisnya, tetap kehilangan Amerika. Jadi, apa makna dari semua ini? Solusi apa yang ditawarin Austin? Gimana caranya rakyat pekerja biasa yang sibuk banting tulang cari makan bisa nggak termakan jargon politisi? Ini memunculkan satu pertanyaan penting soal pendidikan. Solusi Austin jelas, pendidikan publik. Bagi dia, tugas terberat pemerintah itu mendidik rakyatnya. Supaya rakyat paham prinsip rasionalitas masyarakat. Ya, Austin ngambil contoh dari ekonomi politik di zamannya. Dia ngelihat rakyat miskin sering benci sama orang kaya, nganggap hak milik itu pencurian. Terus puncaknya mereka ngerusak mesin-mesin pabrik. Karena mereka ngerasa mesin itu ngerebut kerjaan mereka kan? Secara emosional, itu memuaskan dahaga keadilan sesaat. Tapi secara utilitas, itu bunuh diri massal. Austin pakai teori Malthus, berargumen kalau kemiskinan lebih dipicu populasi berlebih dan kurang modal. Jadi kalau rakyat diedukasi prinsip ekonomi, mereka nggak bakal bakar lumbung gitu. Tepat, mereka bakal pamang logika dinginnya. Menghancurkan mesin, itu artinya menghancurkan modal. Dan ngehancurin modal, sama aja ngehancurin lapangan kerja mereka sendiri besok. Tentu aja, kita harus ingat ini cara pandang ekonomi kapitalis abad ke-19 yang diyakini Austin ya. Tapi poin dia soal bahaya psikologi massa ini tetap kena. Banget! Menurut Austin, tanpa pembaca yang teredukasi, penulis dan elit intelektual itu cuma bakal ngambil jalan pintas. Mereka bakal ngorbanin logika keras demi nyenengin emosi buta massa. Kayak kritik Austin ke William Paley itu ya. Bener, publik yang teredukasi itu sistem imun bangsa terhadap manipulasi jargon. Wah, perjalanan yang luar biasa intens. Mari kita tarik napas sejenak dan ngerangkum apa yang udah kita bedah tadi. Kita mulai dari mendefinisikan hukum itu sebagai perintah yang di-backup sama sanksi. Bukan cuma bujukan atau saran. Lalu kita misahin hukum negara dari aturan sosial yang cuma masuk kategori moralitas positif. Betul, aturan yang dipaksain murni dari opini kerumunan. Terus kita juga ngebahas pertempuran utilitas melawan insting. Bahwa kompas moral kita ini sebenarnya hasil perhitungan utilitas yang udah mendarah daging, bukan insting magis.
Dan terakhir, betapa bahayanya kalau merasa yang marah cuma digerakin sama jargon kosong, bukan kalkulasi utilitas. Itulah kenapa pendidikan publik itu krusial banget. Nah, untuk menutup sesi kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan mendalam buat Anda yang lagi dengerin. Untuk direnungkan secara mandiri. Di era digital ini, kita kan dibanjiri algoritma media sosial yang mendikte apa yang benar dan salah. Lewat likes dan cancel culture pastinya. Bener banget. Nah, mengingat konsep Austin tentang moralitas positif tadi, hukum yang dipaksain murni dari opini massa tanpa otoritas resmi. Pertanyaannya gini, apakah nilai-nilai moral yang Anda yakini dan perjuangkan mati-matian di internet saat ini benar-benar hasil perhitungan utilitas buat kebaikan umat manusia? Sebuah pertanyaan reflektif yang tajam. Atau jangan-jangan Anda, tanpa sadar, cuma lagi tunduk ketakutan pada sanksi sosial tak terlihat dari kerumunan opini yang kebetulan lagi tren hari ini. Anda percaya kebenaran itu atau cuma buang bola keluar lapangan biar nggak disoraki satu stadion? Terima kasih sudah menyediakan waktu buat memperluas wawasan bareng kita. Teruslah bertanya, belajar, dan sampai jumpa di diskusi mendalam berikutnya.